Anda masih di channel Belajar Bersama Pagi dengan pembahasan soal-soal kimia. Cermatilah artikel berikut ini untuk menjawab 3 soal berikut. Direktur produksi di salah satu pabrik industri petrokimia mengusulkan kepada komisaris untuk melakukan peremajaan pabrik dengan menerapkan teknik produksi yang baru, yaitu teknik produksi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut walaupun murah, tetapi menggunakan pelarut yang disebut ionic liquid dengan harga yang lebih mahal, tetapi dapat menghemat air hingga 92 juta galon per tahun. Teknik produksi yang baru harus mengganti reaktor karena menggunakan katalisator. Memang katalisator ini harganya mahal, tetapi dapat menghemat penggunaan listrik hingga 6 juta kWh per tahun. Dengan mengubah proses reaksi berdampak pada penurunan emisi gas karbon dioksida, yaitu 21.000 ton per tahun, penurunan limbah 470.000 ton per tahun, dan emisi gas nitrogen oksida atau gas NO hingga 75%. Selain itu, proses baru ini tidak melepaskan gas klorin atau Cl2 ke lingkungan seperti pada proses produksi yang lama. Pertanyaannya yaitu, prinsip-prinsip kimia hijau yang diterapkan pada teknik produksi yang baru yang diusulkan oleh direktur produksi adalah: A. Mencegah limbah, manajemen ekonomi atom dan menggunakan katalis. B. Mencegah limbah, mendesain produk yang mudah terurai dan menggunakan katalis. C. Mencegah limbah, mengurangi produk turunan dan merancang proses yang efisien energi. D. Mencegah limbah, menggunakan katalis, merancang proses yang lebih efisien energi. E. Mencegah limbah, menggunakan bahan baku terbarukan dan menggunakan katalis. Nah, berdasarkan artikel, maka jawaban yang tepat dari pilihan kelima ini adalah yang paling tepat adalah pilihan yang D, yaitu mencegah limbah. Dari artikel ini ada keterangan bahwa dengan mengubah proses reaksi berdampak pada penurunan limbah yaitu 470.000 ton per tahun. Yang kedua, menggunakan katalis. Nah, di sini ada keterangan bahwa teknik produksi yang baru harus mengganti reaktor karena menggunakan katalisator. Sedangkan berikutnya yaitu merancang proses yang lebih efisien energi. Dengan menggunakan katalisator, meskipun mahal, maka masih dapat menghemat penggunaan listrik hingga 6 juta kWh per tahun. Artinya bahwa proses di sini dirancang dengan lebih menghemat energi. Jadi pilihan yang tepat yaitu mencegah limbah, menggunakan katalis, dan merancang proses yang lebih efisien energi atau pilihan D. Soal berikutnya, gas rumah kaca yang dihasilkan pada industri petrokimia berdasarkan artikel tersebut adalah A. Uap air dan gas karbon dioksida. B. Uap air dan gas nitrogen oksida. C. Gas karbon dioksida dan gas nitrogen oksida. D. Uap air, gas karbon dioksida, gas nitrogen oksida. E. Gas nitrogen oksida dan gas klorin. Ya, berdasarkan artikel bahwa gas rumah kaca yang dihasilkan pada industri petrokimia yaitu gas karbon dioksida dan gas nitrogen oksida. Nah, di sini ada keterangan bahwa dengan mengubah proses reaksi berdampak pada penurunan emisi gas karbon dioksida. Artinya memang dihasilkan gas karbon dioksida. Kemudian mengurangi emisi gas nitrogen oksida hingga 75%. Artinya bahwa pada proses produksi juga dihasilkan gas rumah kaca yaitu gas nitrogen oksida. Tetapi proses baru ini tidak melepaskan gas klorin. Jadi tetap masih menghasilkan gas rumah kaca yaitu gas CO2 dan gas nitrogen oksida. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Soal berikutnya masih berhubungan dengan artikel.
Klorin merupakan unsur yang berbahaya. Di dalam sistem periodik unsur, klorin terletak pada golongan 7A dan periode ketiga. Konfigurasi elektron atom klorin tersebut adalah A27, B283, C287, D2887, E28187. Oke. Berdasarkan informasi dari soal ini, kita hanya mendapatkan informasi bahwa unsur klorin ini berada pada golongan 7A. Nah, nomor golongan 7A ini artinya adalah sama dengan jumlah elektron pada kulit terluar, yaitu sama dengan 7. Jadi jumlah elektron paling luarnya adalah yang 7. Kemudian informasi yang kedua yaitu periode ketiga. Periode ketiga itu sama dengan banyaknya kulit atom ada 3. Kulit atom yaitu kulit KLM. Nah, di sini pilihan C yaitu 287. 7 ini adalah menunjukkan jumlah elektron pada kulit terluar sama dengan 7, sedangkan periode ketiga yaitu banyaknya kulit yaitu kulit KLM. Kulit K isinya 2, kulit L adalah 8 dan kulit M isinya 7. Jadi KLM 287 ini menunjukkan periode ya. Jadi kulitnya ada 3, artinya periode ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C.